Izin dibuka dengan doa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat karunia kuasanya kita sehat semua ya, lancar puasanya. Alhamdulillah, semoga tidak hanya jadi penahan lapar dan haus, tapi juga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Nahan lapar, nahan haus, tidak menyentuh istrinya di bulan Ramadan, ya, meskipun halal seluruhnya baginya. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh jemaah yang hadir yang dimuliakan Allah. Terima kasih diizinin ngaji bareng di sini. Mudah-mudahan berkah dan manfaat ya. Tadi bahasannya menjadi pribadi yang kolbun salim. Nah, kalau di Bogor kolbun itu mobil yang ada baknya buat naruh barang di belakang. Naik kolbun. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kolbun jadinya hati, salim itu selamat. Bahasannya salah satunya ada di Quran surat 26 ayat 88 sama 89-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan ada hari ketika harta dan anak-anak udah enggak ada gunanya lagi. Karena kalau di dunia bisa jadi orang dihormati gara-gara hartanya atau gara-gara anaknya punya jabatan. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini renungan ya. Kisahnya Ali bin Abi Thalib. Kan wafatnya dibunuh. Ada yang tahu nama pembunuhnya? Namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Kenapa bahas dia kok? Dia orang-orang yang disebut orang Khawarij, yang ternyata waktu Nabi masih hidup juga udah memberi nasihat. Aqamakol, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, akan ada datang nanti suatu kaum, ngomongnya ke para sahabat nih, yang sholat kalian gak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Kaliannya bukan ke kita ya, kaliannya ke para sahabat yang kita tahu standar ibadahnya kayak gimana. Tapi kepada sahabat yang segitu aja standar ibadahnya disebut oleh Nabi, sholat kalian tuh nggak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Karena waktu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sepupu Nabi pernah nemuin orang-orang Khawarij ini untuk didakwahi, beliau menyebutin mereka ini orang-orang yang terlihat betul jelas tanda bekas sholatnya. Karena nggak cuma sekedar item-item, mereka sholat sampai berdarah-darah jidatnya. Ya selain dulu belum ada karpet kayak gini ya. Dan bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibanding bacaan Quran mereka. Mereka baca Quran sampai parau suaranya, sampai serak. Dan ditutup oleh Rasul menyebutkan bahwa mereka adalah jenis manusia yang paling Allah benci. Izin ya. Orang sholat sampai jidat berdarah-darah sama rajin baca Quran. Kan kalau menurut sekilas pandangan mata kita kan kudunya mah soleh ya. Bahkan waktu ini orang mau dihukum, dipotong dulu tangannya Pak. Waktu dipotong kedua tangannya, anteng. Gak teriak-teriak, gogorowokan, minta tolong, minta ampun, gak. Biasa aja. Dibilang gak sakit, gak mungkin gak sakit. Tapi dia ngerasa, saya dalam kebenaran kok, gak rugi tangan saya dipotong. Dua kakinya dipotong, sama anteng. Giliran lidahnya mau dipotong, baru mohon-mohon supaya jangan dipotong.
Tanya dong yang eksekusi. Kenapa tangan dan kaki baik-baik saja, sepotong daging lidah engkau nggak pengen dipotong? Apa coba jawabnya? Dia jawab, aku tidak ingin mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Gak cuma ahli sholat, baca Quran, ahli zikir. Coba, kudunya soleh nggak orang kayak gitu? Tapi Nabi memang nyebutin, bacaan Al-Qur'annya tidak hanya sampai kerongkongan, nggak nyampe ke hatinya. Dan ia melesat seperti anak panah. Anak panah kita tahu ya, kalau begitu dilesatin, maceleng we jauh ke mana ya. Jadi seperti itulah ngaconya mereka dari jalan yang lurus, mental entah kemana. Ya, bandingin dengan hadis ini. Nabi dengan para sahabat pernah kumpul di masjid dan berkata, bentar lagi akan datang ahli surga. Hadis ini lebih terkenal yang saya tahu. Masuklah seorang bapak-bapak dengan jenggot yang basah karena habis wudhu. Dan tidak disebutkan namanya. Jadi tidak diriwayatkan bahwa ahli surga ini adalah sahabat-sahabat yang terkenal sebagaimana ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. 3 hari berturut-turut Nabi bilang kayak gitu. Ahli surga mau datang 3 hari berturut-turut, orangnya sama itu lagi. Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya Amr bin As, izin ke orang itu, pura-pura sampai bela-belain bohong. Saya ada masalah sama ayah saya, boleh nggak nginep di rumah bapak? Mangga. Nggak ngomong mangga juga sih, beliau bukan orang Sunda waktu itu. Ya, di rumahnya niatnya pengen merhatiin apa sih amalannya. 3 hari berlalu, kadang tahajud, kadang enggak, tahajudnya kayak biasa aja. Baca Quran kadang dibaca, kadang enggak, hafalannya pun tidak sebanyak sahabat-sahabat yang lain. Sampai 3 hari memutuskan jujur, sebetulnya saya enggak ada masalah sama ayah saya. Cuman penasaran kenapa Rasul menyebutmu 3 hari berturut-turut ahli surga, apa amalannya? Beliau jawab, seperti yang kau lihat, tidak saya tambah dan kurangi, tapi saya tidak pernah ingin keburukan jatuh pada orang lain, tidak pernah ingin kebaikan pada orang lain hilang, tidak iri, tidak dengki, tidak ada niatan berbuat buruk pada orang lain, dan jika saya disakiti pun, saya tidur dalam keadaan sudah memaafkan orang tersebut. Jadi kadang renungannya ya, saya yakin yang hadir di sini insya Allah nih ahli ibadah, orang soleh soleha, insya Allah. Di luar sana saya tadi bahkan ngelihat ada pemandangan, ada yang lagi makan nasi padang, bapak-bapak. Ya, ya mungkin non muslim ya, walaupun wajahnya bikin diri yang lemah ini nyari suuzon ya, tapi ya lewat weh. Tapi kan jujur ya, di detik ini juga pasti ada manusia yang sedang bermaksiat di luar sana, yang lagi nyembah berhala juga ada. Nah, bapak ibu memilih detik ini berada di masjid, tapi kadang akhir-akhir ini lagi sering merenungi, saya teh ibadah udah merubah diri ini jadi kayak gimana. Karena kan nggak mungkin Allah nggak sengaja menakdirkan yang membunuh Ali justru orang yang ibadahnya segitunya. Nah memang ternyata salah satu tujuan kita ngaji itu, salah satu tujuan kita ibadah itu, tujuan ngaji adalah makin tahu apa kelemahan diri kita. Kadang kita makin jago ngaji, makin jago nyari kekurangan orang lain. Mau lihat ahli neraka nggak tuh? Tadi malam tuh, habis gini gitu dia. Apa kita pernah disuruh jadi hakim? Asli. Enggak. Yang lebih repot lagi, orangnya beneran maksiat kok. Iya, ternyata beneran maksiat. Malamnya tobat, nangis pas tahajud. Nyesel sejadi-jadinya, nangis. Bisa jadi udah diampunin tuh sama Allah. Kita yang gagal jaga hati, sampai bulan depan masih kita gibahin. Lihat tuh si ahli maksiat lewat. Na'udzubillah. Yang maksiatnya udah tobat dan mudah bagi Allah mengampuninya. Kita cuman gara-gara gagal jaga hati, yang maksiat orang yang dapat dosa sampai bulan depan kita, itu rugi pisan demi Allah. Yang dosa orang, yang maksiat orang yang dapat dosa kita. Ntar dulu, apa buktinya dia bisa diampuni Allah? Dosanya parah loh. Masalahnya kata Allahnya gini, Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45-nya sebelum Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas
bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa seketika, spontan, balasannya detik itu juga, tidak tersisa makhluk bernyawa yang bergerak di muka bumi ini. Jadi kan harusnya kosong ini teh, bumi teh habis. Cuman kan pertanyaannya, nah rame begini, masih rame. Meskipun satu, tidak ada yang luput dari dosa, atau dua, ternyata dosa sekecil apapun teh aslinya pantas mati kita teh. Berdasarkan ayat tadi. Kenapa masih rame? Walakin yuakhiruhum, akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Sehingga minimal mudah-mudahan dengan merenungi hal ini, ya Allah saya teh ibadah udah jadi apa? Saya teh ngaji udah merubah diri saya jadi seperti apa? Nah tadi, kalau sekedar pengen bikin orang, saya yakin orang di Jepang dengan kecanggihan teknologinya bisa bikin robot yang 24 jam kerjaannya ruku, sujud, ruku, sujud, ruku, sujud. Apakah itu membuat dia jadi robot yang soleh? Ya enggak, robot ya. Enggak bikin dia dianggap jadi punya akhlak mulia, budi mulia. Ya, karena gerak doang. Sedangkan dah aslinya, istilah, harusnya ibadah itu merubah diri kita. Ya, nah bahkan pernah ada yang nanya, dan kami tanyakan lagi kepada guru kami, ciri orang ngajinya udah bener teh apa? Beliau ngejawab, dia makin pengen jadi kebaikan bagi orang lain. Meskipun awal ngajinya gara-gara masalah sendiri, kelilit pinjol, rungkat, main judi wae, lupa bahwa Tuhan kita tuh Allah bukan dewa Zeus, ya. Ups, ya. Setelah itu, masalah dirinya selesai nih. Pola hidupnya sudah berubah. Dari yang tadinya bertanya, apa aku sudah bahagia? Sekarang dia bertanyanya, sudah berapa orang yang aku bahagiakan? Berubah, pasti. Ya. Karena kalau enggak, mungkin memang tidak ada yang sia-sia. Minimal jadi penggugur kewajiban. Meskipun misalkan tadi ada yang sholatnya, misalkan nanti ada yang sholatnya telat, atau tadi mungkin ada yang subuhnya telat, misalkan 9:30 baru sholat subuh. Misal ya. Itu gen lupa rokaat lagi. Udah mas sendirian, lupa rokaat, kuliah kulhu. Pikiran kemana-mana. Sebelum sholat nyari kunci gak ketemu-ketemu. Giliran sholat ketemu. Dilaci. Tapi lagi ruku ingatnya. Bisa jadi, apakah sia-sia kok? Oh, insya Allah gak sia-sia. Minimal jadi penggugur kewajiban. Dari yang tadinya ninggalin sholat itu dosa, dia gak jadi dapat dosa. Tapi kan kalau bicara pengen jadi kebaikan buat kita mah beda obrolan. Izin ya, ada kisah kayak gini. Ada seorang dermawan, beli kambing, minta tolong Pak Kiai di desanya. Pak, bagiin ya Pak Kiai ke semua masyarakat, dipotong. Tapi request saya kebagian juga. Tapi tenang, bagian paling buruknya aja dari kambing itu. Siap, potong, bagiin, semua kebagian. Datang ke rumah Pak Dermawan. Pak Dermawan, ya Pak Kiai, ini tadi yang diminta. Begitu dicek isi kantong plastiknya, ternyata bagian terburuknya adalah hatinya dan lidahnya. Hari berlalu, Pak Dermawan dapat rezeki lagi, beli kambing lagi, minta tolong Pak Kiai lagi. Pak Kiai tolong bagiin ke semua masyarakat. Tapi beda kemarin saya request bagian yang paling tidak enaknya, sekarang saya request bagian paling baik, paling enaknya. Paling baik dari kambing ini. Saya potong, bagiin, semua kebagian, datang ke rumah Pak Dermawan. Ya Pak Kiai, ini yang diminta. Diintip, ternyata isinya hatinya dan lidahnya juga. Tanya dong, Kiai, kemarin teh yang terburuk hati dan lidah. Kenapa sekarang hati dan lidah lagi yang terbaiknya? Jawabannya, begitu juga dengan manusia. Kalau hati dan lidahnya baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Tapi kalau udah hati dan lidahnya yang buruk, dia bisa jadi seburuk-buruknya makhluk. Jujur, Pak. Cung di sini angkat tangan yang pernah sakit hati sama kambing, angkat tangan. Bapak lewat kandangnya di kurang ajar. Ada pernah? Nggak ada. Pertanyaannya diganti. Cung, jujur di sini siapa yang pernah sakit hati sama mulut orang? Angkat tangan. Nggak ada, soleh semua berarti. Ya, atas ada sedikit ya.
Tapi kan dipikir-pikir ya, dibanding kambing sama orang teh kan kudunya mah, kudunya mah. Manusia teh lebih berakal, jadi lebih makin tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dan coba liatin kambing, kira. Di sebelahnya temen ngobrolnya, temen makan rumputnya yang tadi lagi disembelih, dia kayak sambilnya masih ngegayam. Nyantai weh, padahal abis ini teh dia. Ya, ya nggak ada akalnya memang, ya. Meskipun punya insting mempertahankan diri, tapi selagi bukan dia yang dicocok, dipegang, udah lanjut. Manusia ada akal, harusnya tambah mulia, tapi ya begitulah ya. Umur-umur saya nggak pernah lihat ada kambing homo, tapi manusia ada yang bisa kayak gitu ya. Mungkin dia lupa bahwa leluhur kita tuh Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, betul? Punten ya Pak Adam dan Pak Asep kalau ada ya. Kayak gitu ya. Sehingga bismillah. Kadang kita teh rajin gitu ngisi ember pahala kita. Anggaplah kalian punya ember lah ya. Dan nggak kelihatan kan pahala teh bentuknya kayak gimana, tapi kan kita tampung. Kita isi tadi pahala sholat zuhur, ada yang kemarin puasa, baik hari pertama maupun hari kedua, terlepas perbedaan pendapat. Bahkan ada yang tadi mungkin udah baca Quran, sholat duha, sedekah subuh, apapun itu, masuk ke ember pahala kita. Tapi, kadang kita suka lupa ngecek, ini ember teh bocor enggak? Nah, jangan sampai na'udzubillah nyampe di hadapan Allah, ingat waktu di dunia, kan saya mah tahajud, kan saya mah Ramadan kayak nggak pernah bolong, bahkan ditambah yang sunnah dan amalan lainnya. Begitu disetorin, ditaro, kosong, bocor. Ya, apa yang bikin bocor? Kempes lah pasti ada masalah di hatinya. Makanya kan Allah sampai mengingatkan, seperti misalkan surat 91 Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dan kalau dibaca terjemahannya aja, sebelum masuk ke tafsir aja, suka ditulisin dalam kurung hati. Karena ya ibarat alamat ya. Kayak sholat duha nih. Dua-duanya dua orang sama-sama sholat duha. Yang satu lillahi ta'ala, yang satu kan ada calon mertua. Kan beda nilainya. Nggak ada nilainya itu yang untuk calon mertua di sisi Allah. Satu-satunya yang punya kuasa ngasih surga Allah, kita ngelakuin amalan tapi bukan untuk Allah. Di hari akhir disuruh sama Allah, minta sana kamu kepada tempat kamu beribadah. Kamu dulu ibadahnya bukan karena aku kan? Bilang. Dan masalahnya, bicara tentang hati yang berpenyakit, kalau kita bandingin sama penyakit fisik, beda, bukan sakit hati ya, tapi penyakit hati beda. Sakit hati mah, ya mungkin dimarahin bosnya, sakit hati, dicaci orang, sakit hati. Kalau penyakit hati ya nanti ya seperti takabur, dengki, ria, ujub, sombong, dan lain-lain. Bedanya, kalau penyakit fisik mah Pak, sesakit apapun, baik panu maupun kanker, sembuh atau tidak, tua atau muda, cepat atau lambat, ujung-ujungnya sama, mati. Ya, ada orang nggak perlu sakit malah bisa mati. Ya, tapi kalaupun kena penyakitnya di dunia, sambil kena dosanya berguguran, karena kepahitan itu ujungnya cuma dua. Satu, gugurin dosa. Dua, ninggiin derajat. Ulangi, terus hafal. Satu, gugurin dosa. Dua, tinggikan derajat. Jangankan sakit hati yang nyampe bikin bapak ibu nangis-nangis. Atau diopname di rumah sakit, harus dibelek segala macam pakai pisau bedah. Nanti jalan ke depan, kelingkingnya nyenggol batu. Kalau itu sakit pun gugurin dosa demi Allah. Ya. Maka ketika di dunia kena sakit, ketika nanti wafat dan dibangkitkan kembali, demi Allah penyakitnya nggak ikut. Ikut, Pak. Yang meninggal gara-gara mohon maaf, misalkan tumor segede apa gitu di lehernya. Meninggal gara-gara itu, di hari akhir dibangkitkan kembali, demi Allah utuh, Pak, tumornya nggak ikut. Yang punten, mohon maaf, meninggalnya terlindas kendaraan besar juga, sampai mohon maaf isinya kemana-mana. Di hari akhir dibangkitkan demi Allah utuh. Gak dalam keadaan berantakan. Ya. Cuman uniknya
Kalau sakitnya sakit fisik, gampang ngakunya ya. Nyari lagi dokternya juga. Aduh, di saya nih perutnya nggak enak. Ke dokter ah. Di dokter pun gampang Pak ngakunya. Pak, apa yang dirasa? Ininya dok. Kemarin juga saya kebanyakan makan beling, misal. Ya, jujur, gampang. Nggak ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa? Nggak mau ah, rahasia, kepo ah dokter mah. Atuh, kan bukan dukun ya, nggak tahu. Gampang jujurnya, nyari. Pengen sembuh, rela keluar duit banyak. Demi sembuh. Padahal bisa jadi sakitnya itu bisa membuat dia lebih terjamin, lebih bersih dosanya daripada yang sehat tapi maksiat. Ya. Bahkan di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi pernah membaca di kajiannya Ustadz Syafiq Riza, beliau pernah nyebutin hadis ini, ada orang yang berharap daging tangannya digunting-gunting di hari akhir. Pengen ngegunting-gunting daging tangannya sendiri. Ketika apa? Ketika ia melihat ada orang yang hidupnya di dunia pahit banget, tapi dia bersabar, lalu diperlihatkan surga senikmat apa yang menantinya, dia sampai berharap, tahu gitu saya aja yang sakit, tahu gitu saya aja yang difitnah. Kalau saya tahu surganya senikmat itu, sampai dia berharap untuk menggunting-gunting daging tangannya sendiri. Kalau dia tahu surga itu senikmat apa. Bagi orang yang tadi, entah yang sakit dan yang lain-lain. Kalau penyakit hati, kebalikannya. Kadang nggak kerasa secara fisik sehat, weh, jag-jag, masih bisa lari, masih tampan, glowing, cantik, rupawan. Tapi ternyata sedang terkena penyakit. Takabur misal, dengki misal, sombong misal. Di dunianya nggak kerasa, setelah meninggal, demi Allah kerasa. Karena harus dimintai pertanggungjawaban itu. Kenapa kamu sombong? Apa yang membuat dirimu layak sombong? Itu repot. Ya. Sehingga dari sini aja udah kelihatan ya. Mana yang lebih bahaya? Sakit fisik, sakit kanker, atau sakit sombong? Ya. Kanker bisa bikin mati kok tadi, bismillah. Kan mati mah perkara yang lebih pentingnya bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa, betul? Kalau pengen husnul khotimah tuh. Oh, matinya karena COVID, contoh. Tapi sedang apa? Sedang sujud, rakaat terakhir, aman. Daripada misalkan, kok matinya di masjid? Ih, keren amat. Tapi lagi nyolong speaker, Pak, jatuh, ketimpa. Ya, nggak jadi aman. Padahal tempatnya bagus di masjid. Jadi, Masya Allah. Mudah-mudahan kita sanggup menjaga kesucian, bismillah, kebersihan. Dan kata Nabi kan kalau sakit fisik itu tiga. Ketika seorang hamba, seorang anak Adam terkena penyakit fisik, al-qamakol, beliau bersabda yang maknanya, ketika orang terkena penyakit, tiga hal dicabut darinya. Keceriaannya, cahaya di wajahnya, dan juga dosa-dosanya. Ketika dia sembuh, Allah kembalikan yang dua, dan tidak kembalikan yang satu. Allah kembalikan cahaya di wajahnya, keceriaannya, tapi tidak dikembalikan dosa-dosanya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan dengan Qulun Salim ini, bismillah insya Allah. Kita bisa pulang ke hadapan Allah dalam keadaan tadi ya. Yang bisa nyelamatin itu soalnya. Karena kalau misalkan nggak pakai itu, pakai apa lagi kita selamat? Ya. Bismillah, duit, rezeki, udah ada yang ngatur, aman, bismillah insya Allah. Kata Allah, saya harus ada rezekinya, nyampe, mau halal, mau haram, sama aja. Karena sejatinya, kita suka mikir ya, kalau saya yang halal terus kayaknya kurang kok. Pasti yang haram biar tambah banyak. Enggak, beneran. Kalau kata Allah, Bapak rezekinya bulan ini 1 miliar, Pak. Bapak mau pakai cara halal atau haram, akhir bulan Bapak tetap dihitung-hitung tetap 1 miliar, Pak. Cuman bedanya, kalau halal dia dapat 1 miliar plus pahalanya. Kalau haram dia dapat 1 miliar, udah gitu duitnya mah haram, dosa lagi. Ya. Nah kalau nggak bisa. Ini kejadiannya waktu Ali bin Abi Thalib pernah minta anak kecil untuk nyuciin pelana kudanya. Tinggal wes sholat. Bukan anak kecil lah, udah akil balik, udah remaja. Beres sholat, kudanya mah ada. Tapi si pemuda tadi sama dudukan kudanya, pelananya hilang. Nggak usah suuzon, udah datang aja ke toko kuda.
Nyampe ke salah satu toko, akhirnya, alhamdulillah. Ya, dikumullah wa yuslibalakum. Akhirnya ngelihat, saya kenal itu pelana kuda di salah satu toko ya, karena memang itu milik beliau. Nanya dong ke yang punya toko bahasanya mah, Bapak punten itu tadi dapat dari mana? Oh, ada pemuda yang ngejual ke sini. Boleh saya tanya Pak, Bapak beli dudukan kuda itu ke pemuda itu, bayar berapa? Dijawab, 1 dirham. Dalam hatinya, Ali ya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, selepas aku selesai sholat juga aku pengen ngasih ke pemuda itu 1 dirham. Si pemuda kan mikirnya, lama nih. Kalau cepat dapat, kalau saya curi, duitnya 1 lebih cepat dan ada potensi lebih banyak. Tapi ternyata kata Allah si rezeki anak itu, pemuda itu, 1 dirham. 1 dirham, mau pakai cara halal juga. Ketika akhirnya dia pakai cara yang halal, misalkan dia bersabar, dapat pahala sabarnya, rezekinya tetap dapat 1 dirham juga. Bagian kadang, enggak nih kok, ini ada yang korupsi, misalkan dapat uang tetap lebih banyak. Rezeki manusia teh cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakan di jalan Allah. Misalkan disuguhin lah ya makanan berbuka, kita udah kenyang. Bungkus boleh Pak? Boleh. Nyampe jalan, ayamnya jatuh di gondol kucing. Berarti kita cuma disuruh sama Allah buat nganterin rezeki itu ke hamba Allah yang lain. Kapan baru jadi rezeki kita? Kalau udah lewat sini. Udah ketelan. Udah. Baru jadi rezeki kita. Selagi belum, demi Allah bukan. Belum tentu jadi rezeki kita. Di kulkas Bapak misalkan ada migar. Minuman segar. Ya, kenapa harus disingkat ya? Bapak yang beli, maka insya Allah menurut kita itu punya Bapak. Ponakan pada datang. Habis ludes. Ternyata rezeki siapa? Ponakan. Gak usah gitu deh, Bapak cek saldo lah masing-masing sekarang. Orang tuh katanya terbagi 2. Ada yang bisa bahagia karena melihat buku tabungannya. Ada yang selalu sedih karena melihat buku tabungannya. Kira-kira Bapak yang mana ya? Terus, begitu cek, misalkan saldonya cukup banyak. Alhamdulillah, banyak. Anak teh nelpon. Wah, ada apa dek? Iya, aku belajar nyetir nabrak, Pak. Aduh, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ayah. Tapi kudu ngegantiin. Berapa gantiinnya, dek? 4 miliar. Hah? Kamu nabrak apa? BMW 7, Pak. Milih-milih atuh kalau nabrak teh. Ya gimana milih-milih, Pak, namanya cilaka. Ternyata, kita nangkring atas nama tuh. Saldo atas nama siapa? Ternyata enggak, selagi belum lewat sini mah belum tentu punya kita. Taunya rezeki bengkel. Udah, weh. Karena ya dikenakan lalu jadi usang, ada orang kadang beli pakaian saking bagusnya, kadang juga nggak tahu kapan dipakainya, asal beli dulu aja. Lupa digantung di lemari 5 tahun berlalu, begitu dicobain udah nggak muat. Akhirnya waris ke adiknya yang masih langsing. Ya udah weh, selama ini aja kita ngaku-ngaku. Kan barang saya, adanya di lemari saya, yang beli juga saya, orang nggak boleh make tanpa seizin saya, punya saya kan? Nah, enggak weh, ternyata rezeki orang sampai dipakai jadi usang, yaitu rezeki si adiknya. Yang terakhir yang diinfakkan di jalan Allah. Ada orang kaya, soleh waktu itu, punya kebiasaan aneh, beres jualan cuman disisain buat modal dagang besok, sisanya sedekah. Temennya suka nanya, gak sayang hartanya bro? Invest dong kayak kita. Justru saya sayang banget sama harta saya. Makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Transfer ke rekening akhirat. Gimana cara transfer ke rekening akhirat? Terserah. Sedekah, wakaf, lain-lain. Aslinya tetap milik Bapak Pak insya Allah. Cuman nanti kita terimanya ganjarannya di alam setelah kematian. Ada yang diganjar duluan di dunia. Sekali lagi pokoknya Bapak, Ibu, saya, semuanya
dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjikan waktu di alam rahim diterima semuanya. Udah terkapar di infus, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus meskipun gak bisa apa-apa. Ada orang udah pengen tiduran di rel, aku menyerah dengan kehidupanku kok. Keretanya udah lewat, masih gak mati itu orang. Karena keretanya lewat di rel sebelahnya, dia salah tiduran. Mudah dibikin bagi Allah. Tengsin yang ada. Di Thailand pernah ada cerita kayak gini. Ibu hamil tua, suaminya lari, selingkuh sama perempuan muda. Bunuh diri ceritanya. Ngambil semua yang ada di rumah. Dia nemu botol, ada 2. Baik yang di toilet, yang buat pembersih atau apa, diminum. Udah tidak sadarkan diri. Bangun-bangun di rumah sakit. Loh, saya masih hidup dok. Iya, 2 larutan yang ibu minum, 1 mengandung asam, 1 mengandung basa. Jadi saling menetralkan. Ada jalannya. Atau ada bapak-bapak pernah ini yang cerita guru kami ya, kecemplung ke sumur, minta tolong, ada yang lewat. Naik lewat timba. Nyampe atas biar tenang, qadarullah lagi bawa susu dikasih minum biar tenang. Beres minum susu baru ditanya. Bapak teh jatuh teh kenapa? Akhirnya cerita. Tahu ya, tadi saya cuma berdiri di sini nih. Jatuh lagi. Ya. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Maka kata guru kami waktu itu, orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya, dia kaci naik heula itu ke atas buat dijemput sisa rezekinya. Begitu kejemput semuanya, baru boleh mati. Ya Allah, ya. Jadi tenang, bismillah, insya Allah hidup teh. Sehingga akhirnya hatinya selamat. Gak mau ngambil yang bukan haknya, dan sibuk yang jadi amal soleh di sisi Allah aja. Udah habis ya waktunya Pak. Punten, Sat, Afwan. Ini gimana Pak selanjutnya? Ada tanya jawab atau langsung ditutup doa atau gimana? Tutup doa ya. Baik, izin waktu yang singkat ini mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita ambil, kita petik. Kita mohon ridhonya, tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disebutkan dalam hati pun Allah pasti mendengarnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi siapapun yang hadir, baik pekerjaannya, usianya, keluarganya, hartanya. Jadikan anak cucu keturunan mereka solih soliha. Anugerahkan kepada mereka pasangan yang juga kau jadikan solih soliha. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka zuriatan toibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Allah, juga terimalah ibadah kami ya Allah. Meskipun jauh dari kata sempurna. Terimalah juga kedua orang tua kami dalam rahmat-Mu ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka. Ampuni dosanya, angkat tinggi derajatnya, terima amal solihnya. Dan ya Allah, jangan kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum kau terima ya Allah. Jangan kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami, dosa-dosa kami belum kau ampuni ya Allah. Ya Allah, kami juga memohon selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka di atas para penjajah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzolimi saudara kami, ya Allah. Jadikan saudara kami yang wafat di sana seluruhnya kau jadikan syahid dan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, di ibadah Ramadan yang kami bisa lakukan dengan nyaman ini. Jadikan kami hidayah, jadikan kami bisa khusyuk menjalaninya. Anugerahkan hidayah ke hati kami, ya Allah. Jadikan kami menjadi pribadi yang lebih bertakwa selepas ibadah kami di Ramadan ini, ya Allah.
Dan yang paling penting kumpulkan kami tidak hanya di majelis ini, juga kumpulkan kami kelak di dalam surga-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih ayah, ibu, akang, teteh, bapak yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekurangan yang seluruhnya murni dari bodohnya diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti hanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.